Balik lagi di Dinding Jo. Sekitar 1 jam di sebelah timur Oklahoma, ada sebuah kota bernama Prague yang terletak di daerah Potawatomi. Tempat ini merupakan pedesaan yang tenang dengan penduduk sekitar 2.000 orang. Banyak di antaranya yang tinggal di sana sudah selama beberapa generasi. Setiap orang yang tinggal di sana rata-rata memiliki lahan pertanian pribadi yang bersebelahan dengan rumah mereka. Mereka ini tidak punya tetangga karena rumah mereka saling berjauhan satu sama lain. Semua ini gara-gara terpisah oleh lahan pertanian mereka. Jadi bisa dikatakan tempat ini adalah daerah terpencil. Ethan Walton adalah seorang pemuda berusia 19 tahun. Dia adalah anak sulung. Di mata keluarganya, Ethan ini anak yang periang, tampan dan menawan. Selain itu, dia juga dikenal memiliki hati yang penuh kasih. Pernah ketika Ethan masih duduk di bangku TK, dia membela teman sekelasnya yang menderita cerebral palsy dan selalu dibully oleh murid-murid lainnya. Dengan berani, Ethan mendekati anak-anak tersebut dan mengatakan dengan tegas agar mereka berhenti mengganggu teman sekelas mereka. Selain memiliki hati yang baik, Ethan sangat berbakat dalam olahraga. Pada usia 10 tahun, dia sudah menjadi pemain hoki yang handal. Ibunya selalu mendorong Ethan untuk berlatih dengan rajin apapun yang terjadi. Bahkan ketika Ethan ingin berhenti bermain hoki karena dia tidak mau lagi terkena pukulan keras tongkat hoki dari lawan-lawannya, dia tetap melanjutkan bermain olahraga ini. Dan inilah yang membentuk Ethan agar nantinya menjadi pemuda yang pantang menyerah. Ketika dia beranjak remaja, Ethan telah bertumbuh setinggi hampir 183 cm. Dengan tubuhnya yang besar, dia akhirnya mampu menjadi atlet serba bisa. Dia melakukan lompat gala, gulat, dan sepak bola. Tidak hanya itu, dia juga seorang musisi yang sangat berbakat. Ethan adalah pemain saksofon yang terampil yang dapat memainkan hampir semua alat musik. Kerennya lagi, dia juga seniman sketsa. Dia pandai menggambar dan membuat tato. Teman-teman di sekolahnya sangat menyayangi Ethan karena Ethan selalu membantu mereka. Bahkan ketika dia mengalami patah tulang, Ethan tertatih-tatih dengan kruk tetap datang ke setiap latihan dan setiap pertandingan untuk mendukung timnya. Selain bersekolah, Ethan juga bekerja sambilan di restoran Ponderosa dan dia sangat menikmati pekerjaannya di sana. Dia selalu melayani tamu-tamu yang datang dan membuat mereka bahagia. Ethan ini tumbuh dalam keluarga besar. Dia adalah anak tertua dari 9 bersaudara. Ethan dilahirkan di Washington dan dibesarkan di Urbana, Oklahoma. Tetapi kemudian keluarganya memutuskan pindah ke Prague ketika Ethan masih duduk di sekolah menengah. Di mata adik-adiknya, Ethan ini memiliki selera humor yang tinggi. Dia suka menggoda saudara-saudaranya, terutama adik perempuannya. Suatu ketika, Ethan bertemu dengan Amanda Bernie. Mereka pun segera menjadi teman baik. Karena melihat kebaikan Ethan, Amanda pun lama-lama menjadi tertarik dengan Ethan. Dan dari sini, akhirnya mereka mulai berpacaran. Sebelum lulus SMA, mereka bahkan sempat berkencan selama 1,5 tahun. Lalu mereka menghadiri acara prom bersama sebagai pasangan kekasih. Tanpa terasa, waktu terus berjalan. Setelah lulus dari SMA-nya, Ethan langsung melamar Amanda untuk menjadi tunangannya. Sebenarnya, keinginan mereka untuk menjadi suami istri hanyalah tinggal menunggu waktu saja. Mereka ingin menemukan pekerjaan yang stabil terlebih dahulu sebelum berumah tangga. Suatu hari pada musim gugur di tahun 2010, Ethan dan Amanda sedang menikmati sarapan pagi di rumah kakak Amanda yang bernama Alicia. Mereka berdua datang ke rumah Alicia karena hendak meminjam mobil Alicia agar mereka bisa menemui pembeli yang hendak membeli tanah milik keluarga Ethan. Saat itu, Ethan sedang menjual sebagian dari tanah keluarganya kepada seorang pria yang bernama Glendon Carl Coker, yang saat itu berusia 39 tahun. Pria ini memiliki bisnis kayu bakar yang sukses, dan hal ini menyenangkan buat Ethan, karena ayahnya mengizinkan dia memiliki semua uang dari hasil penjualan tanah tersebut untuk modal Ethan menikah. Tapi ternyata, Ethan tidak benar-benar mengenal Glenn secara pribadi. Dia hanya tahu tentang Glenn dari ayahnya. Jadi beberapa waktu sebelumnya, ayah Ethan rupanya telah menjual beberapa peralatan pertanian kepada Glenn.
Sehingga dari sinilah mereka saling berkenalan. Sekedar informasi, Glenn ini tinggal di pinggiran kota yang jaraknya hampir 1 jam perjalanan dari tempat tinggal Ethan dan Amanda. Jadi pagi itu, setelah Ethan dan Amanda mendapatkan pinjaman mobil dari Alicia, mereka pun segera bersiap-siap untuk berangkat menuju ke rumah Glenn. Sebelum berangkat, Alicia sempat berpesan agar Ethan dan Amanda cepat pulang begitu urusannya selesai, karena Alicia butuh mobilnya lagi. Mereka pun berjanji kepada Alicia kalau mereka tidak akan lama-lama dan segera pulang setelah urusan beres. Jadi setelah jam 8.30 pagi, mereka pun langsung berangkat menuju ke rumah Glenn. Rencananya, Ethan dan Amanda akan menjual tanah itu dengan harga sebesar 30.000 US dollar. Dan itu adalah jumlah uang yang sangat besar untuk pasangan muda tersebut. Anehnya, meskipun mereka bersemangat tentang penjualan ini, Amanda tidak benar-benar bahagia. Dia memiliki perasaan aneh dalam perjalanan ini. Apalagi pada malam sebelumnya, dia memiliki mimpi buruk kalau dunia akan berakhir hancur. Amanda terbangun saat itu dan dia menangis. Sebelumnya dia belum pernah mengalami hal seperti ini. Sayangnya keesokan harinya, perasaan itu tidak hilang. Perasaan gak enak itu telah mengikutinya sepanjang waktu. Namun, dia berusaha untuk tidak memberitahu Ethan, karena Amanda tidak ingin merusak hari yang penuh dengan kebahagiaan tersebut. Sekitar 1 jam setelah mereka berangkat, Ethan dan Amanda akhirnya tiba di peternakan Glenn yang terletak di jalan setapak moccasin yang berdebu. Daerah itu terlihat sepi dan luasnya ada beberapa hektar. Glenn terlihat tinggal di sebuah rumah mobil yang sekitarnya dikelilingi tumpukan kayu dan mesin berat yang dia gunakan untuk memotong dan memindahkan kayu untuk bisnis kayunya. Terlihat juga sampah ada di mana-mana. Dan ada traktor berkarat, juga beberapa peralatan pertanian berkarat lainnya. Semuanya berantakan dan membuat tempat tersebut seperti tempat pembuangan. Ethan dan Amanda melihat tidak ada seorang pun yang berada di rumah mobil tersebut. Hal ini tentu saja membingungkan, karena mereka telah merencanakan pertemuan ini selama berminggu-minggu. Ethan pun menjadi khawatir apakah dia salah tanggal janjian. Lalu, dia bertanya kepada Amanda, apakah Glenn ada mengganti jadwal pertemuan mereka? Dan Amanda menjawab, tidak ada. Ethan kemudian memutuskan untuk mengetuk pintu rumah Glenn, namun tidak ada yang menjawab. Sebenarnya, Ethan mulai merasa frustasi pada saat itu. Dia sudah berharap berhari-hari dan dia akan mendapatkan uang banyak. Tapi kini, setelah 1 jam menyetir, dia tidak menemukan Glenn. Namun Ethan tidak putus asa. Dia masih berharap Glenn sedang sibuk mengerjakan sesuatu sehingga tidak dapat mendengar ketukan pintu Ethan. Ethan pun kembali ke mobil. Dia ingin Amanda memeriksa ulang pesan dari Glenn. Amanda lalu menjawab Ethan kalau sebelum mereka pergi tadi, dia sempat mengirim pesan kepada Glenn yang mengatakan kalau mereka sedang dalam perjalanan menuju ke rumah Glenn. Jadi Glenn harusnya tahu kalau mereka akan datang. Ethan lalu mencoba menelpon Glenn. Sementara itu, Amanda memutuskan untuk meregangkan kakinya dan berjalan-jalan, serta melihat baik-baik tempat itu sebelum mereka menjualnya. Kota tempat mereka berada secara keseluruhan sangat luas dan jarang penduduknya karena tidak ada hal yang menarik di sana. Kebanyakan yang tinggal di tempat itu memiliki setidaknya beberapa hektar tanah, dan kebetulan properti yang dijual Ethan terhubung ke tanah Glenn. Yang mungkin inilah mengapa Glenn ingin membelinya. Bisa jadi karena Glenn ingin memperluas propertinya dan ingin membuat rumah daripada tinggal di rumah mobil. Masih sambil meregangkan badannya, Amanda menatap ke kejauhan dan menikmati pemandangan. Dia bisa merasakan udara yang segar menerpa wajahnya. Dengan tenang, dia berdiri sambil mendengar suara binatang-binatang liar yang berkeliaran di sana. Dari kejauhan, Amanda memperhatikan Ethan sedang berjalan ke belakang rumah mobil milik Glenn, lalu mengetuk jendelanya. Setelah itu, Amanda mengalihkan pandangannya kembali ke depan, dan saat itulah dia merasakan kehadiran seseorang di belakangnya. Amanda terkejut, karena ketika dia berbalik, dia melihat seorang wanita berdiri begitu dekat di belakangnya. Saking dekatnya, wanita itu hampir menyentuh punggungnya. Amanda pun melompat dan dia menjerit. Anehnya,
Wanita itu hanya menatapnya dengan tatapan kosong dari jarak yang hanya sekitar 30 cm dari wajah Amanda. Dengan gugup, Amanda meminta maaf karena telah menjerit terkejut. Tetapi wanita ini bahkan tidak bereaksi apapun ketika Amanda meminta maaf dan dia terlihat tidak ramah. Amanda lalu mencoba meredakan ketegangannya dan meminta maaf sekali lagi. Tapi wanita tersebut tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menatap Amanda dengan dingin. Setelah itu, dia hanya berkata, "Ada yang bisa aku bantu?" Amanda lalu mengatakan, "Ya, sebenarnya tunanganku Ethan sedang mencari Glenn." Tetapi wanita menyeramkan itu tidak berusaha untuk mencairkan suasana. Meskipun dia memperkenalkan dirinya dan memberitahu Amanda bahwa dia adalah istri Glenn yang bernama Michelle. Michelle juga mengatakan kalau suaminya sedang tidak ada di rumah. Mendengar itu, Amanda mencoba menyembunyikan rasa kecewanya. Tetapi mungkin terlihat jelas ketika dia menjelaskan kepada Michelle bahwa mereka punya janji dengan Glenn. Amanda berkata, "Apakah kamu tahu kalau ini adalah janji penting? Kami berkendara 1 jam untuk sampai ke sini, dan kami sudah menunggu selama 20 menit. Amanda bahkan juga memberitahu Michelle kalau Glenn mau membeli tanah mereka, dan ada surat kontrak yang harus ditandatangani." Tapi Michelle hanya menatap bingung. Pada saat itu, Ethan muncul dan memperkenalkan dirinya kepada Michelle. Michelle tampaknya terlihat jauh lebih senang berbicara dengan Ethan daripada dengan Amanda. Setelah memperkenalkan dirinya ke Ethan, Michelle lalu menjelaskan kalau Glenn mungkin pergi ke bank karena ingin menukar uang, dan dia tidak dapat membantu mereka. Ethan mengatakan, tidak apa-apa, dia akan menunggu Glenn kembali di mobil. Ketika Ethan dan Amanda akhirnya masuk ke dalam mobil, mereka melampiaskan rasa frustasi mereka. Mereka sangat stres karena mereka memiliki waktu terbatas untuk menyelesaikan penjualan ini dan harus buru-buru pulang ke rumah untuk mengembalikan mobil ke Alicia. Saat itu, Ethan menyesal kenapa dia tidak mengajak Glenn untuk bertemu di bank dan membuat kontrak jual beli tanah tersebut di kantor pengacara. Tapi bagaimana lagi, semua sudah terlambat. Beberapa saat kemudian, Glenn terlihat dari kejauhan sedang berjalan di jalan berkerikil. Amanda gugup. Dia tiba-tiba merasa panik. Tapi Ethan menghiburnya dan berkata, "Jangan khawatir Amanda, begitu kita keluar dari sini, kita akan merayakan keberhasilan kita. Santai saja, oke?" Glenn pun terlihat makin mendekati mobil. Ethan langsung keluar dan pergi mendekati Glenn. Di sana, Ethan sempat melihat Glenn menatap Amanda dengan tatapan bergairah. Amanda memang merupakan gadis yang cantik, dan siapapun pasti sulit untuk tidak memperhatikan Amanda yang memiliki rambut pirang dan mata coklat. Tentu saja, Ethan merasa tidak nyaman melihat ini. Tapi dia harus tenang, karena ini adalah bisnis besar, dan dia sangat butuh uang ini untuk modal menikah. Setelah beberapa saat hening, Glenn tiba-tiba berkata kepada Ethan, "Hei, apakah kamu akan memperkenalkanku kepada pacar kecilmu yang cantik?" Ethan lalu memberi isyarat kepada Amanda untuk menurunkan jendela kaca mobilnya. Kemudian Ethan memperkenalkan Amanda kepada Glenn dan mengatakan kalau Amanda itu adalah tunangannya. Mendengar itu, Glenn menggoda Ethan dan Amanda dengan mengatakan kalau cinta mereka hanyalah cinta monyet. Tapi Ethan langsung menyanggahnya dan berkata, "Kami benar-benar serius. Kami akan tinggal bersama dan kami akan menikah." Meskipun Amanda kesal dengan Glenn saat itu, tapi dia mencoba bersabar. Ethan lalu memberitahu Amanda untuk menunggu di mobil dan dia akan segera menyelesaikan penjualan ini secepat mungkin dengan Glenn. Kemudian kedua pria itu berjalan ke rumah Glenn untuk menyelesaikan bisnis mereka. Amanda melihat mereka sekilas sedang berjalan menuju bagian belakang properti Glenn, di mana di sana terdapat gudang yang cukup besar. Amanda mulai menjadi sangat gelisah. Setelah sekitar 10-15 menit dia menunggu di mobil, gadis itu bertanya-tanya, mengapa Ethan begitu lama? Amanda mencoba untuk bersabar, tapi dia tidak tahu berapa lama lagi dia harus menunggu di mobil. Sehingga tanpa dia sadari, akhirnya dia pun tertidur. Ketika Amanda terbangun, dia tidak tahu
berapa lama Ethan telah pergi meninggalkannya. Namun pada saat dia melihat Glenn berjalan ke arah mobilnya, Amanda pun merasa lega. Dia berharap Ethan sudah menyelesaikan bisnisnya dan mereka bisa segera pulang. Tapi ketika dia menyadari Ethan tidak ikut datang dengan Glenn, Amanda pun menjadi bingung. Glenn datang ke mobil meminta Amanda untuk menurunkan kaca jendela dan dia berkata, "Maukah kamu masuk ke dalam dan menyaksikan perjanjian kontrak jual beli tanah ini?" Awalnya, Amanda merasa was-was. Tapi dia berpikir, mungkin tanda tangan kontrak ini butuh seorang saksi. Lagi pula, proses ini paling hanya butuh waktu beberapa menit saja. Amanda pun memutuskan untuk mengikuti Glenn ke belakang gudang. Sementara mereka berjalan ke arah sana, Glenn berterima kasih kepadanya karena sudah mau datang jauh-jauh ke tempat dia. Begitu mereka berbelok ke sudut untuk menuju ke gudang, Amanda tahu ada sesuatu yang salah, tetapi otaknya tidak bisa memprosesnya. Dia melihat Ethan tergeletak di tanah dalam keadaan meringkuk, dan Amanda melihat sepatu oranye terang dan putih milik Ethan terlepas di dekat tubuhnya. Amanda tahu pada saat itu bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. Tapi sebelum dia bisa bergerak atau berteriak, Glenn telah meraihnya dari belakang dan menutup mulutnya. Dan di saat itulah dia merasakan ujung senpi yang dingin ditodongkan ke pelipisnya. Lalu Amanda mendengar Glenn tertawa terbahak-bahak dan berkomentar tentang bagaimana Ethan dan Amanda benar-benar percaya kalau dia akan membayar mereka 30.000 US dollar untuk sebidang tanah. Dari sini terlihat jelas kalau Glenn mungkin menginginkan tanah itu secara gratis. Atau lebih buruk lagi, mungkin ini adalah rencananya untuk memancing mereka datang dan menyakiti mereka berdua. Dengan kasar, Glenn lalu meraih tubuh Amanda dan melemparkannya ke atas freezer besar yang berada di gudangnya. Saat itu, Amanda memohon kepada Glenn, "Tolong, jangan sakiti aku. Aku akan melakukan apapun yang kamu inginkan. Kamu dapat memiliki apapun yang kamu mau. Kamu bahkan dapat memilikiku. Tapi jangan sakiti aku." Amanda berkata seperti itu karena dia tahu pada titik ini dia harus berjuang untuk hidupnya. Apalagi dia tadi melihat Ethan dalam kondisi yang tidak baik. Sementara itu, batas waktu Amanda dan Ethan untuk mengembalikan mobil ke Alicia telah berlalu. Dan Alicia tidak tahu mengapa Amanda belum kembali pulang. Alicia juga tidak tahu apa yang sedang dialami oleh Amanda. Kembali ke gudang Glenn. Di sana Amanda disuruh untuk membuka seluruh pakaiannya. Dengan terpaksa Amanda menuruti kemauan Glenn. Glenn lalu memasuki tubuh Amanda dengan kasar dan melakukannya berulang kali dengan berbagai macam posisi. Setidaknya 3 kali Amanda dilecehkan di dalam gudang tersebut. Sementara Amanda menahan erangan suaranya, tunangannya sedang mengerang kesakitan dan tersedak darahnya sendiri saat dia menyaksikan tindakan keji yang dilakukan Glenn terhadap Amanda tanpa bisa melindunginya. Setelah Glenn selesai melecehkan Amanda, dia melakban mulut gadis tersebut karena Amanda berteriak dan mencoba melepaskan diri. Glenn kemudian memborgolnya ke sebuah tiang di tengah gudang, yang membuat jaraknya makin dekat dengan Ethan yang sedang sekarat. Dari situ, dia bisa mendengar semua erangan Ethan yang berusaha untuk bertahan hidup sekuat mungkin. Yang bisa Amanda lakukan hanyalah menangis, karena mendengarkan seseorang yang dia cintai sekarat di depan matanya. Dan Amanda harus mendengarkan suara erangan Ethan yang kesakitan itu selama berjam-jam. Glenn meninggalkan mereka berdua di gudang tersebut dan sibuk menyingkirkan bukti-bukti di propertinya. Seperti harus menyembunyikan mobil Ethan dan Amanda di suatu tempat yang sulit untuk ditemukan siapapun. Sementara Alicia, saudara perempuan Amanda, semakin khawatir. Berjam-jam telah berlalu. Dia menelpon ponsel Amanda dan Ethan sepanjang hari, tapi tidak ada respon sama sekali. Kemudian, Alicia menelpon ibunya dan keluarga Ethan untuk menanyakan apakah ada yang mendengar kabar dari Ethan atau Amanda. Mereka semuanya tidak ada yang mendapat kabar dari Ethan maupun Amanda. Karena hal ini, semua orang pun menjadi khawatir dan panik. Mereka mengira Ethan dan Amanda tersesat dan tidak punya sinyal untuk menghubungi mereka. Sementara itu, setelah berjam-jam di gudang, Amanda berpikir keras bagaimana cara meloloskan diri dari tempat itu. Dia tidak ingin mati.
Dia akan berjuang dan mencoba untuk bertahan hidup. Walaupun sebenarnya berat bagi dia untuk tetap berpikir positif. Apalagi setelah menyaksikan tunangannya sekarat. Amanda bahkan tidak tahu bagaimana caranya melepaskan tangannya yang terborgol di tiang. Dia mencoba untuk melepaskan borgolnya perlahan dengan menggeser lengannya ke atas dan ke bawah untuk melonggarkannya. Tetapi itu tidak berhasil. Borgol tersebut terlalu ketat dan tidak ada ruang geraknya. Beberapa saat kemudian, Glenn kembali ke gudang dan membuka borgol Amanda. Pada saat inilah, Amanda kabur dan lari keluar dari gudang. Sayangnya, Amanda tidak dapat berlari jauh karena Glenn berhasil menangkapnya kembali. Dengan marah, Glenn meraih tubuh Amanda dan memindahkannya masuk ke dalam mobil karavannya. Amanda berusaha menendang dan berteriak sepanjang waktu, dan ini membuat Glenn semakin marah. Dia melemparkan Amanda ke tempat tidur dalam keadaan telanjang. Lalu, pergelangan tangan Amanda diikat di tiang tempat tidur bagian atas dan pergelangan kakinya diikat di tiang ujung tempat tidur, sehingga badannya terentang lebar di kasur Glenn. Hal ini sangat memalukan buat Amanda, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Amanda memohon kepada Glenn untuk melepaskannya. Dia juga berjanji kalau dia tidak akan memberitahu siapapun tentang apa yang terjadi di sini. Tetapi Glenn mengabaikan permintaan Amanda. Dia keluar dari karavan dengan membanting pintu. Setelah ditinggalkan sendirian, Amanda langsung menganalisa setiap inci ruangan itu. Yang bisa dia lihat dari tempat dia diikat adalah jendela di belakangnya, dan ada senjata digantung di dinding karavan. Bahkan ada beberapa senjata lagi yang bersandar di sudut dinding yang lain. Selain itu, juga ada banyak pisau di sana. Amanda lalu mencoba memikirkan jalan keluar termudah dari tempat ini. Dan saat dia sedang melakukan itu, tiba-tiba dia mendengar suara langkah kaki. Amanda mengira Glenn akan kembali. Jadi dia memejamkan matanya dan berpura-pura tertidur di kasur sebisa mungkin. Pintu terbuka perlahan. Dan kemudian seseorang memasuki ruangan. Dan orang itu adalah Michelle. Awalnya Amanda mengira kalau Michelle datang untuk menyelamatkannya. Tapi dia salah. Michelle hanya duduk di sana mengawasi Amanda yang terikat di ranjang dengan pandangan kosong. Dengan suara lirih, Amanda lalu memohon kepada Michelle untuk melepaskan ikatan tangannya. "Tolong bantu aku, please." Namun, tiba-tiba Glenn muncul dari belakang Michelle dan bertanya kepadanya apa yang Michelle lakukan di sini. Michelle lalu menjelaskan kalau dia hanya mengecek Amanda. Glenn lalu mendorong Michelle keluar dari kamar itu dan mengunci pintunya. Dia lalu mendekati Amanda dan menidurinya dengan kasar. Sambil melakukan hal itu, dia mengancam Amanda kalau Amanda berani berbuat macam-macam, dia tidak akan segan untuk menyakiti Amanda. Di sisi lain, Alicia mulai ketakutan. Sudah 7 jam dari waktu yang dijanjikan oleh Amanda untuk pulang. Tapi belum juga ada kabar dari Amanda ataupun Ethan. Alicia pun meminjam mobil tetangganya dan berangkat mencari mereka berdua sendirian. Rasa khawatir akan keselamatan adiknya membuat Alicia nekat langsung menuju ke tempat tinggal Glenn dan mencari adiknya tersebut. Sementara itu, walaupun Glenn mengecek Amanda setiap 10 menit, tapi Amanda tetap berusaha untuk melepaskan ikatan tangan dan kakinya secara sembunyi-sembunyi. Kalau Glenn datang, dia akan pura-pura tertidur. Tapi begitu Glenn pergi, Amanda berusaha melonggarkan ikatan tangannya. Sampai akhirnya, salah satu ikatan pada tangannya terlepas. Amanda pun makin merasa tegang. Dia tahu kalau Glenn udah tidak mengecek dia tiap 10 menit. Karena belakangan Michelle yang mengecek Amanda. Jadi tiap kali Michelle mengecek keadaan Amanda, Amanda akan pura-pura mengikat talinya kembali cepat-cepat di pergelangan tangannya, seakan-akan dia masih terikat erat. Michelle tidak begitu pintar dalam hal mengecek Amanda. Dia cuma membuka pintu sedikit, lalu mengintip ke dalam untuk memastikan Amanda masih terikat. Kemudian dia akan menutup dan mengunci pintunya, lalu pergi. Dan Amanda kemudian mencoba untuk melepaskan ikatan di tangan lainnya. Karena satu tangannya sudah terlepas ikatannya, maka melepaskan ikatan yang kedua lebih mudah.
Usaha itu dilakukan Amanda berulang kali. Pura-pura mengikat tangannya kembali dan mencoba melepaskannya lagi. Dia harus bekerja cepat, karena Glenn atau Michelle bisa saja kembali untuk memeriksanya. Ketika Amanda masih berjuang melepaskan dirinya yang terikat di ranjang, samar-samar dia bisa mendengar suara mobil mendekat. Tapi dia tidak tahu mobil siapa itu. Ternyata itu adalah Alicia yang lagi kebingungan mencari Amanda. Begitu mobil Alicia memasuki halaman rumah Glenn langsung panik. Dia menyuruh Michelle untuk menjaga Amanda. Glenn mengatakan akan mencari tahu apa yang diinginkan oleh Alicia. Dia kemudian menemui Alicia dan menyapanya dengan ramah. Alicia menurunkan kaca mobilnya supaya dia bisa berbicara dengan Glenn dan bertanya, "Apakah Anda Glenn Gawker?" Glenn menjawab, "Yes, ma'am." Alicia lalu bercerita kepada Glenn kalau dia lagi mencari saudaranya yang bernama Amanda dan tunangannya yang bernama Ethan. Mereka seharusnya ke sini tadi pagi untuk urusan jual beli tanah. Glenn mengatakan ke Alicia bahwa mereka memang ke sini. Tapi setelah urusannya selesai, mereka berdua langsung pergi sekitar 1 jam yang lalu. Alicia lalu menanyakan ke Glenn, "Apakah kamu tahu ke arah mana mereka pergi?" Dan dengan santainya Glenn bilang, "Oh, tadi setelah urusan selesai, Ethan bilang akan pergi ke dealer mobil BMW di kota." Alicia kaget mendengar itu. "Maksudmu, di kota Oklahoma?" Dia ingin memastikan ke Glenn, karena kalau ke kota Oklahoma butuh berkendara lebih dari 1 jam. Glenn menjawab, "Ethan sih nggak bilang secara jelas, tapi setelah mereka menerima uang, kemudian pergi begitu saja." Saat itu, Alicia percaya dengan kata-kata Glenn. Lalu Alicia berterima kasih kepada Glenn dan dia melaju pergi. Di perjalanan, Alicia merasa ada yang salah. Dia tahu sifat saudara perempuannya dan Ethan. Mereka berdua sangat peduli dengan keluarga. Mereka selalu menepati janji, jadi gak mungkin mereka pergi begitu saja. Pasti ada sesuatu yang tidak beres. Dari kamar tidur, Amanda tahu saudara perempuannya ada di luar. Dia bisa mendengar suara Alicia, tapi sayangnya dia tidak bisa berteriak dan memberitahu Alicia bahwa dia ada di sana. Glenn kembali ke rumah dan memberitahu Michelle kalau kemungkinan besar Alicia kembali lagi nanti dengan membawa polisi. Jadi dia harus cepat-cepat membereskan tubuh Ethan, dan Michelle harus terus mengawasi Amanda. Setelah Michelle pergi, Amanda bisa melepaskan ikatan di tangannya. Dia lalu duduk dan mulai melepaskan ikatan kakinya dari tiang tempat tidur. Hal pertama yang dia lakukan setelah bebas adalah mencoba menemukan senjata api. Tetapi dia harus benar-benar pelan, karena satu gerakan salah bisa menimbulkan suara dan membuat dia ketahuan. Akhirnya, Amanda berhasil menemukan senjata api. Tapi saat diperiksa, ternyata tidak ada peluru di dalamnya. Konyolnya, ruangan itu penuh dengan senjata, tapi tidak ada satupun yang dia periksa memiliki peluru di dalamnya. Itulah sebabnya Glenn dan Michelle santai-santai saja meninggalkan Amanda di ruangan tersebut. Saat itu, Amanda belum tahu kalau Ethan sudah tewas. Yang dia pikirkan hanyalah cara untuk keluar dari sana. Amanda tidak mau menyerah begitu saja. Dia akan membuat rencana baru. Amanda mengambil salah satu dari pisau yang ada di sana. Meskipun Amanda tahu dia bukanlah tandingan Glenn, tapi dia akan berjuang habis-habisan. Segera setelah dia memegang gagang pisau, dia mendengar langkah kaki dan itu adalah Michelle. Pintu mulai terbuka. Amanda langsung mencoba menahannya sekuat tenaga dari dalam, tapi Michelle yang ada di balik pintu yang lain juga berusaha untuk membukanya. Saat itulah Amanda mencoba untuk menebas tangan Michelle, tapi sayangnya Michelle berhasil menutup pintu dan mengunci Amanda kembali. Amanda tahu kalau Glenn akan kembali sebentar lagi dan dia harus bertindak cepat karena ini adalah kesempatan terakhir. Amanda memperhatikan sekelilingnya mencari jalan untuk melarikan diri. Dia bisa mendengar Michelle yang berlari ke Glenn dan menceritakan semuanya. Lalu Amanda melihat ada jendela, dan itu memberinya harapan. Tapi jendela itu tidak bisa bergerak dan benar-benar tertutup erat. Amanda menyadari
tidak ada lagi jalan keluar yang bisa menolongnya. Pada saat itu, adrenalin Amanda terpacu dalam kecepatan tinggi. Gadis yang beratnya hanya 40 kg ini menarik tirai jendela untuk membungkus tangannya. Lalu Amanda meninju jendela sebanyak yang dia mampu sampai akhirnya kaca jendelanya pecah. Saat itu, Amanda dalam kondisi benar-benar telanjang dan dia harus melewati jendela yang penuh dengan pecahan kaca. Hal itu bisa saja memotong atau melukai tubuhnya. Tapi Amanda sudah membulatkan tekadnya dan mengambil resiko terluka di tubuhnya. Dia melompat dari jendela, jatuh ke atas kaca yang berhamburan di tanah. Dia sudah tidak peduli lagi jika kakinya akan terluka karena itu. Beberapa saat kemudian, Glenn membuka pintu dan menemukan kalau ruangan itu sudah kosong. Dan Amanda tidak diketemukan di sana. Dia menjadi ketakutan, sekaligus sangat marah. Glenn menyuruh Michelle untuk keluar dan mencari Amanda. Mereka harus menemukannya. Di luar sana, Amanda bisa mendengar Glenn meneriakkan namanya. Glenn bilang, "Hai Amanda, aku akan menemukanmu, dan aku akan menangkapmu." Amanda sangat takut dan merasa sendirian. Hal pertama yang dipikirkan Amanda adalah Ethan. Dia tidak mungkin meninggalkan Ethan. Yang dia inginkan hanyalah kenyamanan dan keamanan dari seseorang yang mencintainya. Jadi, dia menoleh ke arah gudang untuk memeriksa Ethan. Tetapi kemudian, sesuatu dalam dirinya membuat langkahnya berhenti. Dia bisa merasakan di dalam hatinya kalau Ethan telah pergi. Walau Amanda tidak tahu bagaimana nasib Ethan, tapi dia seolah-olah mendengar suara Ethan yang menyuruhnya untuk segera pergi meninggalkan tempat itu. Akhirnya Amanda memutuskan untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dia mulai memeriksa daerah di sekitarnya untuk mencari jalan keluar dan mendapatkan bantuan. Akan tetapi, pada saat yang sama, Glenn dan Michelle yang menguasai tempat itu dengan baik sedang memburunya. Keadaan di luar waktu itu benar-benar gelap. Amanda mengamati seberapa luas tanah Ethan dan kira-kira berapa jaraknya dengan tempat Glenn. Dia tahu kalau ada jalan raya besar yang lokasinya tidak jauh dari trailer Glenn. Amanda bisa saja pergi ke jalan raya tersebut dan menunggu mobil atau orang yang lewat di sana dan meminta pertolongan. Tapi Amanda berpikir kalau itu bukanlah ide yang bagus. Daerah sana cukup terpencil. Jika dia pergi ke jalan raya, maka tidak ada tempat untuk bersembunyi. Michelle dan Glenn bisa saja mengemudi truk mereka dengan lampu depan menyala dan menabraknya jika melihat Amanda. Jadi, Amanda memutuskan untuk mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Dia berlari melintasi lapangan dalam kegelapan tanpa mengetahui kemana tujuan dia berlari. Semua yang dia pedulikan hanyalah dia ingin pergi sejauh mungkin dari tempat Glenn. Tiba-tiba ketika Amanda sedang berlari, dia mendengar suara tembakan. Dia menyadari kalau Michelle sedang menembak secara acak ke arah sekelilingnya. Amanda tidak dapat bersembunyi di balik apapun, karena di tempat itu tidak ada pohon sama sekali. Jadi sekarang dia mencoba merangkak di tanah agar tidak terlihat, dan hal itu membuat gerakannya menjadi semakin lambat. Tapi akhirnya Amanda melihat satu rumah, dan itu adalah tetangga terdekat Glenn yang bernama Caroline Adams. Caroline sedang sendirian di rumah malam itu. Biasanya tidak ada tamu yang datang ke daerah sekitar itu kalau sudah malam. Caroline tidak pernah menduga kalau ada orang asing dalam keadaan telanjang, kotor, dan rambut acak-acakan menggedor pintu rumahnya. Caroline membuka pintunya sedikit, dan Amanda langsung jatuh ke lengannya. Darah mengucur dari tangan dan tubuhnya. Tubuhnya juga basah kuyup oleh keringat, rerumputan, tanah, dan kotoran lainnya. Amanda menangis histeris dan meminta bantuan Caroline. Tentu saja, Caroline yang kaget dan tercengang bertanya, "Siapa kamu?" Amanda tidak bisa mengendalikan dirinya. Dia terus menangis sampai terengah-engah. Dan akhirnya dia bisa mengatakan sesuatu dengan lirih tentang pacarnya Ethan yang tewas, dan dirinya yang sedang dikejar dan akan dibunuh. Dengan wajah bercucuran air mata, Amanda memohon minta pertolongan. Caroline lalu bertanya kepadanya, "Siapa yang mengejarmu?" Amanda menjawab, "Glenn." Mendengar itu,
Caroline langsung siaga. Dia segera menutup pintu dan memberitahu Amanda untuk mengikutinya. Sebenarnya sulit bagi Amanda untuk mempercayai siapapun pada saat itu. Apalagi Caroline adalah orang asing, dan dia juga berada di tempat yang tidak dia kenali. Amanda tidak tahu orang seperti apa yang tinggal di rumah ini. Bisa saja mereka adalah sekte sesat atau pembunuh. Dan itu membuat Amanda sempat menjadi ragu-ragu. Tetapi Caroline mengatakan kepadanya bahwa dia aman. Caroline mencoba untuk menenangkannya dan berjanji untuk membantu Amanda. Dan dia memberitahu Amanda kalau dia akan segera menelpon polisi. Beberapa waktu kemudian, pada saat Caroline sedang menelpon 911, dia mendengar suara tembakan di luar. Caroline menyadari Glenn mungkin akan memeriksa di mana-mana termasuk rumahnya. Jadi dia menyuruh Amanda tetap tenang dan berhenti menangis. Caroline menyuruh Amanda bersembunyi di dalam lemari. Rumah Caroline kebetulan adalah rumah trailer yang memiliki dinding yang sangat tipis, sehingga jika Amanda menangis, Glenn bisa mendengarnya dan dia akan datang ke sana. Tidak lama kemudian, terdengar suara truk datang ke rumah Caroline. Dia mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk Amanda. Caroline berjalan keluar, langsung menuju ke arah jalan dan dia berteriak kepada Glenn dan mengatakan, "Siapa yang membuat semua keributan ini?" Glenn muncul dari truknya dan Caroline pura-pura terkejut melihatnya dan dia berkata, "Glenn, apakah benar itu kamu?" Saat itu, Amanda mendengar semua percakapan antara Caroline dan Glenn. Dia tidak tahu apakah Glenn akan menembak Caroline. Di saat yang sama, Amanda mencoba berbicara di telepon dengan operator 911. Polisi mengatakan kalau mereka sedang dalam perjalanan. Tetapi ini adalah daerah pedesaan dan butuh waktu lama untuk berkendara dari kantor polisi menuju ke sana. Jadi Amanda harus bertahan selama mungkin. Di luar sana, Caroline masih berteriak kepada Glenn, "Apa yang kamu lakukan di properti saya?" Tapi Glenn tidak memperdulikan Caroline. Dia berteriak memanggil-manggil nama Amanda. Bisa dibayangkan betapa takutnya Amanda saat itu. Kemudian Caroline kembali mengulangi pertanyaannya kepada Glenn, "Apa yang kamu lakukan di properti saya?" Dan dia melangkah mendekati Glenn, berdiri di antara Glenn dan rumahnya. Dengan berani Caroline bertanya kepada Glenn, "Apa yang kamu cari, Glenn?" Glenn bilang, "Aku sedang mencari teman saya." Dia bertanya kepada Caroline, "Apakah kamu melihat seseorang di sekitar sini?" Dan Caroline menjawab, "Saya gak melihat seorang pun. Lagian ngapain ada orang berada di sekitar sini? Saya baru saja menonton TV dan tidak melihat apa-apa." Sepertinya Glenn tidak mempercayai Caroline. Dan dia berkata, "Apakah kamu yakin tentang itu?" Glenn lalu mengancam Caroline dan mengatakan jika dia ada di sana, seseorang akan menerima akibatnya. Caroline tidak takut. Dia membalas dengan mengatakan, "Coba aja. Frank akan pulang sebentar lagi, dan dia tidak akan senang melihat kamu berada di properti kami." Michelle mulai berteriak pada saat itu. Dia berkata, "Glenn, jangan membuang-buang waktu. Kembali ke truk. Kita harus pergi." Caroline tidak bergeming. Dia berdiri di luar dengan tangan bersilang sambil melihat mereka pergi sebelum akhirnya kembali ke rumahnya. Caroline adalah pahlawan. Dia memiliki keberanian untuk menghadapi Glenn tanpa takut. Singkat cerita, polisi tiba di rumah Glenn dan juga tempat Caroline. Mereka lalu menyelamatkan Amanda. Glenn langsung ditangkap, dan polisi memulai melakukan pencarian terhadap Ethan. Saat Glenn duduk di mobil polisi dan mereka menggeledah rumahnya, dia memberitahu salah satu polisi bahwa Ethan ada di dalam tong di dalam gudang. Awalnya polisi itu bingung, dan Glenn mengulangi, "Pria yang kamu cari, dia ada di dalam tong." Polisi lalu membuka gudang itu. Gudang itu gelap, banyak debu di udara dan berantakan. Polisi melihat drum minyak 55 galon. Dan mereka langsung tahu itu yang dimaksud oleh Glenn. Polisi membuka paksa drum itu. Apa yang ada di dalamnya benar-benar sesuatu yang mengerikan, yang hanya pernah dilihat oleh beberapa polisi dari kota kecil ini. Ethan telah dipukuli sampai mati. Tangannya diborgol di belakang punggungnya, kakinya dilakban,
dan dia dilemparkan dalam posisi terbalik ke dalam tong. Jasad Ethan diperlakukan sama seperti seonggok sampah. Polisi juga menemukan pakaian Amanda di bawah tubuh Ethan. Polisi menduga kalau Glenn berencana untuk menggali lubang dan menyembunyikan tong itu ke dalamnya. Tetapi dia kehabisan waktu ketika Amanda melarikan diri. Ethan meninggal karena trauma benda tumpul di kepalanya. Dan ketika pihak berwenang pergi untuk menanyai Glenn, dia mengatakan kepada polisi kalau itu adalah untuk membela diri. Dan gilanya, saat kejadian itu, Glenn memiliki 2 anak perempuan kembar yang baru berusia 4 tahun. Mereka berada di trailer sepanjang waktu saat kejadian itu terjadi. Sedangkan Michelle, istrinya Glenn, dia sebenarnya adalah saudara tirinya Glenn. Dan mereka memiliki ayah yang sama. Sewaktu diadakan penggeledahan di trailernya Glenn, polisi juga menemukan obat-obatan terlarang. Sepertinya mereka berkecimpung dalam bisnis narkoba sebagai usaha sampingan selain perusahaan kayu bakar mereka. Glenn didakwa dengan tuduhan telah melakukan penculikan, pemerkosaan, dan pembunuhan. Tapi ceritanya tidak berakhir di sini saja. Karena ketika kasus ini diinvestigasi, DNA Glenn dicocokkan dengan 2 kasus lainnya. Yang pertama adalah kasus dingin di tahun 1990, di mana melibatkan penculikan dan pemerkosaan seorang wanita berusia 20 tahun di Iowa, Wisconsin. Dan yang kedua, Glenn mendapatkan tuduhan telah melakukan pelecehan seks pada tahun 1996 di Wisconsin, dan dia dihukum 2 tahun penjara karena kasus itu. Michelle Gawker diadili di pengadilan pada tahun 2012. Dia dijatuhi hukuman penjara selama 20 tahun karena telah melakukan penculikan dan kepemilikan senjata api dengan tujuan untuk menyakiti. Pada tahun berikutnya, Glendon Gawker yang mengaku bersalah atas pembunuhan tingkat pertama, bersama dengan sejumlah dakwaan lainnya, antara lain pemerkosaan tingkat pertama, sodomi paksa, penculikan, dan membawa senjata api. Dia dijatuhi hukuman 6 kali penjara seumur hidup berturut-turut bersama dengan tambahan 70 tahun penjara. Selain itu, pada tahun 2012, Glenn dihukum lagi atas kasus pemerkosaan yang terjadi pada tahun 1990 di Wisconsin. Pada tahun 2017, Michelle diberikan pembebasan bersyarat, dan dia sekarang lebih suka hidup menyendiri tanpa diketahui keberadaannya oleh orang lain. Di sisi lain, Glenn tetap dipenjara di pusat pemasyarakatan Dick Corner di Hominy, Oklahoma. Nah, gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Tucked away in rural Pottawatomie County, a crime so horrific, I really am concerned. a community's left shaken. Found a 19-year-old male in a sealed 55-gallon drum with his feet taped and handcuffs on. Investigators say 19-year-old Ethan Walton was meeting Glendon Gawker here to negotiate buying property. Court documents say Glenn killed Ethan, then tied up Ethan's girlfriend inside a shed where he repeatedly raped her. His sister Michelle Gawker is accused of helping him by making sure she didn't escape.